Selamat malam. Kita mulai aja. Walaupun sedikit orangnya ya mau nggak mau udah jam saya juga terlambat. Jadi kalau saya tunggu malah makin terlambat. Oh ya ada lagi yang datangnya. Akhirnya lumayan nambah dua orang. Nambah tiga orang ya lumayan. Jadi saya nggak ngomong sedikit-sedikit terlalu sedikit ya. Lumayan. Ada lagi nggak teman kalian yang ketinggalan di luar? Ada satu. Oh untung. Oke. Lumayan nambah satu lagi. Ya, silakan. Tinggal yang online. Yang online kok cuma sendiri. Itu yang online cuma Mbak Tri aja ya. Temennya kok hilang semua. Mbak Tri bisa dipanggil teman-temannya di Sumon bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Waduh, yang online kok makin lama makin terhilang ya. Itu satu lagi saya tadi siapa namanya? Mas Deniar. Bisa dihidupkan facecamnya? Mas Diniar? Oh masih sholat. Astagfirullah. Yang lain habis sholat juga? Enggak. Oh, habis makan cimol. Lumayan nambah satu. Oke. Oke, ya udah lumayan. Jadi saya terlambat ternyata ada yang lebih terlambat dari saya. Saya kira saya yang terlambat tadi udah panik ya. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan ya. Jadi pertama kali selamat datang teman-teman yang sudah datang. Terima kasih sudah datang walaupun terlambat. Saya juga. Ya jadi eh, hari ini kita cuma tinggal sedikit akan saya ulang. Jadi materinya kita akan pakai materi yang kemarin kita ulang sedikit sebelum karena apa? Karena ini adalah pertemuan terakhir kita untuk tugas dan materi. Minggu depan ngapain? Cuma UAS. Ya, cuma UAS dan mungkin ada kuis sedikit. Tapi saya pikir-pikir, oh, udah hybrid agak susah ya, nanti nggak adil ya. Ya kan, yang offline-nya kuis, yang hybridnya kuis, alt tab gitu ya, chat GPT gitu ya. Ya udah, itu nanti tak gabung aja nanti ya kuisnya entah kita kasih atau enggak tak kasih tugas tambahan. Paling kita buat laporan aja nanti ya. Waduh. Ya jadi itu nanti teman-teman untuk minggu depan nggak ada. Bahkan minggu depan saya ada rencananya nggak usah masuk kelas, tapi agak susah. Jadi pengumpulan tugasnya di Batu, di Batu. Tahu? Di Batu ngapain? Pak Kades. Tahu kabarnya ya teman-temannya? Tahu ya? Nah, jadi supaya apa? Supaya kalian datang ke Pak Kades. Tapi kan kita jadwalnya malam ya. Jadi mau gimana nih? Mau offline hari ini atau ke Pak Kades? Apa? Acaranya sampai sore tuh. Makanya jadi kita ketemunya di luar jam gitu. Ngumpulinnya ya siang atau sore teman-teman bisa atau enggak gitu aja pertanyaan kan banyak yang kerja kan. Saya takutnya itu. Jadi ya paling untuk yang eksekutif ya kita offline. Tetap hari malam kayak seperti ini. Soalnya teman-teman yang anak reguler itu tidak datang, nggak ada kelas. Jadi mereka apa? Ya di Batu ketemu saya. Nggak ke Batu, nggak ngumpulin UAS. Jadi apa? Dipaksa datang. Walaupun di Batu ya. Tahun lalu di MCC. Tahun ini yang di Batu. Kenapa? Karena nggak dapat jadwalnya. Gitu aja. Akhirnya dapat nambah satu ya lumayan. Ya mas, masuk mas. Jangan belakang-belakang. Depan aja. Atau situ atau sebelah mbaknya. Nah, oke lumayan ya. Sudah lumayan banyak. Oke, jadi hari ini karena materinya udah selesai, tugas udah selesai. Oke, selain saya belum cek ya. Cuma masnya sudah ngirim ya kemarin sudah selesai semua. Yang GSM yang belum sama sekali siapa? Nggak apa-apa di sini. Belum sama sekali. Proposal udah belum? Loh, kok masih proses? Sudah selesai apa belum? Proposal belum selesai. Besok harus selesai. Besok ketemu saya di Zoom, di Discord. Bukannya kamu udah masuk grup kelas nggak? WA, masuk ya? Ada saya chat ya, kalau nggak salah setiap teman-teman yang online aja itu kemarin di Discord ya, hari Kamisnya ya. Yang dan yang nggak datang itu di ya tadi Discord juga. Kayak siapa kemarin tuh yang Diki
Di GGA itu aja di Discord kemarin konsulnya. Minimal harus sudah proposal. Kenapa? Kalau proposal nggak di ACC, gimana? Ayo, gimana? Jawabannya satu aja, tidak lulus. Kenapa nggak lulus? Ya kan belum selesai. Ya, besok wajib. Kamu kerja nggak besok? Kerja. Aduh, besok saya ngelatih orang ini. Besok saya ngelatih ACP, teman-teman. Besok saya ada pelatihan. Jadi ACP itu Adobe Certified Professional. Saya asesornya ACP. Ya. Jadi saya ngelatih Adobe besok malam. Ya, anak ini yang saya latih besok ya. Anak ini lagi. Orang ini ya. Nah, lumayan nambah satu lagi. Terlambat semua ya. Push up habis ini semuanya ya. Besok itu saya ngelatih kamu jam 8 ya. 8 malam. Iya, saya ngelatih dia jam 8 malam. Bukan cuma dia, mahasiswa yang lain. Jadi kalau kalian mau sertifikasi silakan mau dapat Adobe. Adobe Certified itu internasional ya sertifikatnya. Saya pelatihnya. Karena saya sudah tersertified. Nah, saya jam 8 ngelatih dia. Jam 5 saya selesai ngajar pulang kantor itu jam 5. Jam 5 tuh saya ada acara. Gimana kamu? Besok siang bisa apa enggak? Diseling-selingin. Jam 12-an. Jam 1 lah. Karena saya jam 12 itu ya jam 12 lah mungkin. Soalnya jam 12 itu saya mungkin masih meeting sama acara BPTIP. Mana? Bisa apa enggak? Besok saya lembur lah ya. Yes, Jumat. Jumat ya. Tapi dengan satu syarat Jumat harus langsung ACC. Dan Jumat selesai, hari Rabunya harus sudah selesai. Gimana? Yang lain kan sudah selesai semua kan, rata-rata GSM-nya kan? Nah, kamu belum sama sekali. Gimana? Mau ngejar apa enggak? Kalau nggak ngejar ya nggak apa-apa, senang aja. Paling dapat D, ya. Oke ya, bisa ya? Kalau enggak ya wes. Soalnya Kamis saya full kalau nggak salah. Ya besok, besok saya full sampai malam ya ngajar ini. Ada ujian hari Sabtu, jadi mereka pelatihannya hari Kamis. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang belum sama sekali, saya perasaan saya sudah semua ya. Yang online pun kayaknya sudah semua ya. Yang online pun sudah semua seingat saya sudah presentasi, sudah konsultasi untuk proposalnya. Nanti saya akan kembali juga, maksudnya kenapa proposal itu penting, kenapa dalam langkah-langkahnya penting ya. Oke, saya akan buka sedikit, kita akan ngulang sedikit di materinya supaya teman-teman, karena habis ini minggu depan sudah nggak ada materi, jadi setidaknya teman-teman pulang keluar dari kelas ini tahu dan ingat apa materi atau apa kuliah ini yang kita sampaikan lah. Ya kuliah ini ngapain sih gitu loh. Jelas ya. Jadi supaya nggak wah kok sama ya tugasnya kayak visual identity. Nah bedanya apa? Saya akan kasih tahu dulu sedikit ya. Supaya mengingatkan, sekedar mengingatkan. Karena takutnya saya habis biasanya anak mahasiswa keluar dari pintu biasanya udah lupa materi ya enggak? Oh enggak, pembohong gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi sedikit aja eh, kita akan ulang. Oke, sambil saya buka, saya mau tanya teman-teman. Rebranding apa? Angkat tangan. Yang online pun nggak apa-apa, silahkan kalau mau jawab. Rebranding itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Yuk, nah rebranding. Apa itu rebranding? Angkat tangan. Definisinya aja. Angkat tangan, ada yang mau? Nggak ada benar salah kok. Salah nggak apa-apa, benar bagus. Boleh izin jawab, Pak? Oke, habis ini dulu nanti yang online ya. Oh, boleh, Apa siap. rebranding? Baik, secara simpelnya rebranding adalah membuat ulang atau mengatur ulang brand secara total. Oke, membuat ulang brand secara total. Oke, bagus. Masnya tadi mau jawab lagi? Ditambahkan mungkin nggak apa-apa? Masih di mute, Mas. Saya, Pak. Ini, kalau menurut saya yang kayak Pak Srian ajarin kemarin ya. eh, jadi, merombak
brand jadi revolusioner gitu. Jadi lebih banyak yang diubah. Jadi mayor update lah istilahnya. Nambahin Oke, aja yang tadi. Nah, soalnya sama sih jawab. oke, thank you Mas. Oke, bener ya. Jadi intinya rebranding itu teman-teman membuat ulang. Di sini. Oke, jadi kita membuat ulang teman-teman. Itu ya definisi dari atau membuat lagi, membuat ulang. Tapi apa yang dibuat ulang? Branding. Yes. Yang kita buat itu branding, bukan desain toh artinya. Beda dengan redesign. Tapi rebranding. Teman-teman masih ingat gak yang saya gambarkan branding itu ada brand identity sama visual identity? Masih ingat gak yang waktu saya gambarkan? Masih ingat ya? Atau saya gambar lagi deh? Gak apa Mas? Gak apa Mas. Ya. Biar mereka nggak usah lihat lah. Oke, nggak salah buka. Saya mau gambar di mana tempat gambarnya lupa. Nah, ini ya teman-teman, masih ingat ya. Jadi kalau kita ngomongin rebranding, hapus dulu. Tulisannya bagus lah ya. Bisa dibaca lah ya. Yang nggak bisa baca, mata kalian yang salah itu, bukan tulisan saya. Ya, tulisan saya sudah terlalu estetik ini. Branding, kita kalau ngomongin branding, kita ngomonginnya branding loh ya. Di dalam branding itu bukan hanya ke visual, pasti ngomongnya visual, identity. Kemarin kita belajarnya sudah membuat visual identity, ya kan? Kalau hanya membuat ulang visual identity, ya itu hanya redesign. Itu sudah di mata kuliah visual identity. Nah, tapi kalau branding total, bukan hanya visualnya tuh yang kita ngomongin, tapi juga sama brand identity. Kalau bahasa Indonesianya, satunya identitas brandnya, satunya lagi identitas visualnya. Kalau kalian hanya merubah visual, belum tentu brand identity-nya berubah. Tapi kalau kalian merubah brand identity, pasti visual berubah juga. Kenapa? Karena visual harus bisa mempresentasikan brand identitasnya. Jelas gak di sini? Artinya di dalam visual kan ada logo kan? Artinya logonya harus bisa mempresentasikan identitas brandnya. Kalau brand identitinya berubah, logonya ikut berubah. Walaupun terlihat seperti minor. Contohnya apa? Ya kayak punya Mas yang kemarin. ATK jadi ATZ. Minor enggak? Minor kan? Dari K jadi Z. Tapi itu besar. Kenapa? Karena yang berubah identitas brandnya. Segmentasinya berubah, targetingnya berubah. Segmentasi nambah ya. Targetnya nambah, positioningnya berubah akhirnya. Dari yang toko alat tulis kantor menjadi toko serba ada. Itu berubah, walaupun terlihat visualnya sedikit berubahnya, tapi itu besar sebenarnya. Ya. Jadi apakah begitu Pak? Kalau gitu kita boleh dong Pak. Identitas brandnya berubah total, tapi visual identity-nya berubahnya sedikit. Boleh nggak? Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi mumpung belajar, jangan ya. Ya kan? Kan sekarang lagi belajar kan? Lagi belajar ya total aja nggak apa-apa. Visualnya jelas ya? Ya gitu ya. Jadi teman-teman ini sedikit aja gambaran. Nah kalau kita ngomongin branding artinya apalagi sampai kan membuat ulang ya artinya dibuat total besar. Kalau hanya fokusnya ke visual itu tipe yang pertama, rebranding pertama, redesign pertama. Makanya di rebranding itu ada dua tipe teman-teman. Ada yang evolutionary dan revo. Yang kalau fokusnya hanya visual itu maksudnya ke evo. Kalau semuanya revolutionary. Itu bedanya. Evo dia bertahap, kecil, minor lah. Tapi kalau revo benar-benar total. Artinya total apa? Semuanya. Satu kesatuan ini hilang semua, ganti semua, bukan hilang, diganti semua atau dirubah.
Paham ya? Itu branding, itu rebranding. Makanya rebranding itu agak susah. Kenapa agak susah? Karena diomongin bukan hanya dari tampilan tapi sampai dalam-dalamnya. Ya, itu yang dirancang teman-teman. Oh, kita makanya orang sedikit ngomong kalau rebranding itu seperti strategi pasar. Salah apa enggak? Enggak, memang enggak. Memang strategi akhirnya. Makanya kalau kalian baca bukunya rebranding itu kebanyakan anak manajemen malah. Rebranding itu banyaknya di buku manajemen, bukan di bukunya visual identity. Karena visual identity anak DKV fokusnya ke visual toh. Tapi kalau rebranding sampai dalam, makanya DKV itu kan agak nyenggol-nyenggol sama branding juga kan, anak-anak manajemen juga sebenarnya. Ya rebranding itu total semuanya. Bagaimana kamu merancang brand identity-nya juga. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih terjun lagi ke anak manajemen, itu ada yang namanya brand love, ya. Terus ada yang namanya brand image. Ya, itu kita ngebangunnya namanya. Kalau nggak percaya nanti tak kasih bukunya kalau mau. Bukunya ada kok. Berapa halaman ya? Kalian kok mau cari sendiri ya bukunya ya? Atau mau tak jual? Enggak lah, jangan. Ngawur-ngawur. Oke, nanti saya cari lah ya. Saya taruh di bukunya di mana ya? Oh, ini modulnya nih. Nih, cari aja bukunya brand marketing. Di sini ada ya. Nanti kalau ngomongin rebrandingnya nanti, itu di halaman, nah nanti ada brand awareness, brand image, brand love, brand emotional, brand visibility, brand imaginary, ya brand value, baru ke rebranding di bab 11. Di bab 11-nya ngomongin rebrandingnya. Itu halaman 181. Cari aja bukunya. Ini buku anak manajemen. Tapi kita fokusnya nanti ke visual juga. Makanya anak BKV bukan hanya ngomongin identitas brandnya, tapi sampai ke visual identity-nya. Makanya itulah unggulnya kita. Paham ya? Jadi unggulnya kita nggak hanya kita ngubah brand identity-nya, tapi kita bisa ngubah visual identity-nya. Itu unggulnya kita. Tapi memang kita brand identity-nya ya sekedar aja mengganti positioning. Makanya kita belajar kemarin SPP-nya. Ya, kalau sampai brand image, brand love-nya lebih mendalam, targetnya pendekatannya itu beda lagi. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, sekarang terjadinya rebranding. Nah, kemarin proposalnya untungnya bagus. Belum ada yang tolak. Kenapa? Karena tidak ada yang tulisannya saya ingin rebranding ini karena logonya jelek. Saya ingin rebranding ini karena visualnya ini atau kurang sound system atau kurang. Itu akan saya tolak langsung. Kenapa? Karena terjadinya rebranding yang saya minta yang revolutionary ya. Bukan logonya itu ya. Yang total, kita ngomongin brand identity-nya. Bukan karena fokus di visual. Kalau hanya fokus visual yang kecil, iya kan? Fokusnya ya visual identity. Hanya visual. Makanya terjadinya rebranding bisa lebih besar dari itu triggeringnya. Misalnya menanggapi perubahan di masyarakat. Nah, di perubahan di masyarakat teman-teman bisa lihat di STP-nya. Siapa tahu nih kalian lihat segmentasinya berubah sekarang. Misalnya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ini brandnya gede nih. Sekarang kok kecil. Ya kalian bisa lihat ternyata perubahan di masyarakat. Sekarang misalnya dulu ini psikografisnya atau behavioralnya perilakunya seperti ini masyarakatnya, penduduknya banyak petani sehingga psikografisnya seperti apa atau perilakunya seperti apa. Tapi 10 tahun ke depan kemudian isinya bukan petani lagi, pengusaha semua misalnya. Atau siapa atau berubah jadi apa gitu. Jadi banyak pelajarnya atau banyak mahasiswanya. Ya. Sama contohnya kayak Sudimoro gitu kan. Sudimoro dulu itu sawah semua. Sekarang kafe-kafean. Nah, itu akhirnya kan banyak ternyata targetnya mahasiswa. Kalian ngejual bibit tani di situ ya gagal. Kalau dulu ngasih jual bibit tani segala macam laku apa enggak? Laku misalnya. Karena emang tempatnya, geografisnya di situ. Tapi sekarang berubah. Bahkan sawahnya pun hilang semua. Ya, paham ya? Nah, sehingga oh ya udah perubahan masyarakat, saya ingin rebranding produknya. Rebranding brandnya, mengubah positioningnya menjadi apa sesuai dengan perubahan di masyarakat. Gitu. Bisa rombak total, bisa yang pertama jualan bibit tani menjadi kafe misalnya. Kan bisa rombak total kan, jauh kan? Identitasnya jauh kan, beda kan? Ya itu bisa. Atau nanti tetap bibit tani dan apa nambah. Bisa nambah, tapi fokusnya apa?
Ya itu bisa berubah misalnya. Ya itu bisa teman-teman. Atau yang lebih nih, dulu warkop. Kenapa warkop? Karena banyak targetnya petani-petani. Jadi warkop aja. Tapi sekarang banyak mahasiswa. Sekarang mahasiswanya menengah ke atas lagi. Yang orang nggak mau datangin warkop. Ya udah warkopnya berubah jadi kafe. Sama-sama jual kopi, tapi berubah positioningnya. Jadi kafe milenial. Sama kayak yang Dunkin kemarin. Dunkin kemarin dari jual donat jadi kafe milenial. Itu ngubah positioning. Kenapa? Karena targetnya berubah, perubahan di masyarakat. Nah, mungkin seperti itu yang terjadi. Itu bisa dilihat. Atau menghidupkan brand yang sudah mati. Ya, brandnya sudah mati lah ya. Intinya sudah gagal. Nah, itu bisa dihidupkan lagi, kita rebranding. Pakai wajah baru. Ya, apa yang ditawarkan yang baru, yang fresh, itu pasti rebranding wajib. Terus tidak memiliki value atau nilai di mata konsumen. Kalau tidak ada value, teman-teman wajib rebranding. Kenapa? Ya karena nggak ada value. Misalnya gini, teman-teman punya brand, punya jualan, misalnya ada toko ya. Seenggaknya teman-teman itu 3 bulan pertama itu kan masih pengenalan ya jualan brand itu. Kalau misalnya nggak laku ya mungkin cuma ditambah iklannya, ditambah promonya, sosial medianya. Nah, kalau sampai 6 bulan, 6 bulan belum laku itu udah kuning. Maksudnya apa? Lampu kuning. Sudah kalau di Ultraman itu udah tinut-tinut ya. Udah ada warningnya. Kok 6 bulan masih sepi? Nah, kalau 6 bulan masih sepi, baru teman-teman tambah lagi advertisingnya, promonya mungkin. Baru kalau sudah 8 sampai 1 tahun ke atas, masih gagal juga padahal sudah teman-teman promosikan dan lain-lain, itu artinya brand kalian sudah nggak ada nilainya. Artinya wajib rebranding. Makanya kemarin proposalnya saya minta brand-brandnya di atas 8 bulan sampai 1 tahun, ya enggak? Ya kan? Kenapa? Ya karena di bawah itu masih peraba, masih ngeraba saya bilang, nggak apa-apa. Kalau gagal artinya ada sesuatu yang salah. Atau orang belum kenal sama produknya, iya kan? Jadi ngapain di branding cepat-cepat? Yang ditambah apa? Media kreatifnya. Ya, jadi ngebuat apa? Sosial medianya, iklannya, promonya, advertisingnya, ya itu yang dilakukan. Tapi kalau benar-benar udah sampai 1 tahun, 8 bulan 1 tahun, nggak jalan, nggak works, ya itu ada masalah. Dan itu harus rebranding. Jelas ya? Makanya proposal kalian kemarin saya tanya tahunnya minimal, ada semuanya kan minimalnya kan? Jangan jangan baru 3 bulan sudah mau rebranding. Oh apa ini? Belum apa-apa itu ya. 3 bulan itu masih bayi. 1 tahun aja sebenarnya masih bayi itu ya. Tapi bagi saya 1 tahun udah cukup. Kalau sudah dipromokan. Makanya proposal kalian juga ada kalau misalnya di proposal kalian gini. Saya butuh rebranding karena tidak laku offline-nya, tapi online-nya laku. Ada yang kayak gitu. Offline-nya lah, tidak laku. Online ternyata masalahnya tidak ada tempat parkir misalnya. Ngapain di branding? Buat tempat parkir. Selesai nggak? Selesai kan? Terus ada lagi masalahnya. Ini tidak laku sehingga saya ingin membuat sosial medianya. Ya ngapain rebranding? Ya buat aja sosial medianya. Ya enggak? Buat sosial medianya. Itu di mana? Di media dan kreatif atau kreatif advertising. Ngapain rebranding? Kalau butuh sosial media, buat sosial media. Jadi terjadi rebranding itu bukan seperti itu ya teman-teman ya. Atau memang menurun, pertamanya tinggi, tiba-tiba menurun, menurun sampai berapa tahun. Makanya kemarin ada yang bilang, setahu saya, seingat saya kelas online waktu itu ya, kelas brandnya makin hari makin menurun. Nah kalau sudah menurun itu sudah value-nya sudah hilang di mata konsumen. Nah itu baru bisa benar-benar harus rebranding. Kalau secepatnya ya. Oke, terus tidak ada visi misi, bisa tidak sesuai lagi visi misi. Misalnya yang punya usaha itu bapakmu, terus dikasih ke kamu misalnya. Berapa tahun kemudian kamu ngelihat ke perubahan di masyarakat, terus visi misinya mau kamu rubah, ya bisa kamu jadikan apa? Rebranding misalnya. Ya, misalnya punya dia jualan eh, tempat Cina itu ya, makam Cina, ya kan? Siapa tahu nanti berubah visi misinya karena kamu yang megang misalnya. Misalnya ya, makam Cina plus restoran Cina gitu. Ya misalnya. Terus, nah itu teman-teman ya, itu visi misinya bisa berubah. Atau tadi kan turun atau enggak CEO-nya berubah. Contohnya kayak pakai Twitter kemarin. Ya, tahu ya Twitter ya. Rebranding.x jadi X itu. Nah, itu kan karena diambil, visi misinya kan berubah. Lalu positioning merek.
Itu positioning merek itu repositioning namanya STP itu. Ya, perubahan nama sama merger penggabungan. Di positioning merek ini ada satu brand teman-teman yang saya lihat bagus. Bagus. Tahu apa? Brand lama, tapi dia selalu repositioning mereknya. Burudi tahu nggak? Tahu ya Burudi? Bukan sambal. Itu taunya dia sambal kan? Karena terkenal sambalnya. Dijual kan? Dijual. Itu positioning merek loh. Awalnya itu depot loh. Rumah makan kecil. Akhirnya besar. Sekarang jadi restoran. Di Surabaya tuh restorannya besar loh ya. Restoran itu. Tapi dia juga jual apa? Sambalnya. Karena apa? Sambalnya enak kata orang. Karena dia pintar kan. Dia ngeliat peluang. Padahal orangnya Burudi masih hidup loh. Udah tua loh. Tapi pintar. Entah dia yang pintar. Entah dia punya punya manajemen yang pintar. Atau anaknya yang hebat. Ngelihat pasar. Oh jual. Akhirnya sambalnya dijual juga. Laku juga. Itu rebranding loh. Sampai tahu nggak kalian? Dia buka di Malang. Pernah ke Matos nggak? Belum. Lama nggak ke Matos? Ke Matos ya. Ke food courtnya, ke lantai food courtnya itu, dia buka food courtnya. Kita tahu Burudi kan? Di food courtnya dia malah jadi fast food. Burudi loh, jadi fast food. Tapi tetap anggapnya fast food itu sebenarnya warteg itu fast food loh ya. Warteg itu fast food loh ya. Tapi dia packagingnya pakai yang sama kayak KFC loh, yang pakai kertas segala macam gitu ya. Jadi lihat lebih. Kenapa? Padahal kenapa nggak diambil restoran aja? Karena dia pintar saya lihat. Positioning mereknya di Malang. Kalau restoran mahal, nggak ada yang beli. Banyak mahasiswa, apalagi di Matos bukanya. Matos itu berdempet-dempetan dengan kampus-kampus loh ya. Jadi yang banyak ke Matos tuh mahasiswa. Pintar itu. Dia masuk ke Malang, ke Matos, repositioningnya jadi fast food. Itu pintar sekali saya bilang. Makanya saya bilang Burudi itu hebat sekali. Dia rebranding untuk brandnya, diubahnya di Malang. Itu hebat. Itu salah satu brand lama tapi pintar melihat pasar. Ya, Burudi itu. Beda kayak Nyonya Menir tau ya. Nyonya Menir mati sudah. Jamunya. Bertahan itu aja. Tidak ada perkembangan. Misalnya jamunya dibuat jadi yang dijual di Indomaret itu misalnya apa botolan. Kenapa nggak dibuat seperti itu supaya tetap laku? Iya kan? Nah itu nggak bisa ngeliat pasar teman-teman. Terus sama kayak ini, Kodak, tau Kodak nggak? Kamera, kamu tahu kok? Kok tahu? Biasanya yang tahu Kodak itu orang tua ya, bapakmu itu biasanya yang tahu. Biasanya orang tua itu, orang tua kalian ya, starter pack-nya kalau orang kaya itu udah 3. Zaman dulu, kameranya Kodak, mobilnya Kijang kapsul tuh ya, dengan HP Nokia. Kalau punya 3 itu orang kaya. Kalau kaya di perumahan itu kalau punya TV. Zaman dulu gitu. Oh saya dulu punya TV Pak, orang kaya kamu. Jangan tanya bapakmu, mungkin tetangga-tetangga nonton TV di rumahmu gitu. Pasti. Ya, bapak saya itu kan nggak kaya ya. Makanya dia itu nonton bola, dia suka bola ya. Nonton bola itu di radio, bukan nonton jadi dengar. Jadi apa kata komentator, dengar komentatornya. Messi mau bola, oh enggak, bukan Messi ya. Messi baru. Ya siapa gitu ya. Dennis Beckham. Oh masih tua terlalu ya. Atau yang lebih tua lagi, pemain Brazil. Zico misalnya. Aristoteles. Aristoteles. Loh ada loh pemain bola Aristoteles, tahu nggak? Nggak tahu? Ada. Aristoteles. Makanya filosof ya main bola ya. Makanya saya juga tahu. Ya itu jadi, kok jadi ngomongin ini? Jadi itu tidak mengikuti pasar. Akhirnya kan kamera berubah berkembang pakai digital dan lain-lain kan. Ya, mereka nggak ngikutin. Tenggelam namanya. Kalah sama Sony. Kalah sama Nikon. Terus apa lagi? Fuji, terus apa lagi? Ya banyak lah kamera-kamera sekarang digital dan lain-lain. Nah itu tidak mengikuti zaman. Ya jadi tidak mau repositioning mereknya. Nah itu salah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya usaha ya kalau memang, nah tapi ingat
Makanya nanti di rebranding saya akan lanjutkan lagi ya. Di rebranding maupun kalian seperti itu, yang namanya rebranding itu apakah selalu berhasil? Belum tentu. Kalau yang namanya rebranding bisa gagal. Ya, makanya teman-teman di PPT sebelumnya, setelahnya itu, teman-teman lihat di sini. Baterai saya sekarat ya. Nah, makanya kalau terjadinya rebranding, pasti ada advantage atau disadvantage. Apakah rebranding selalu berhasil? Ya enggak, belum tentu. Kayak tadi Burudi. Burudi itu masih besar loh ya. Tapi masuk ke Malang berubah konsep, merubah positioningnya. Itu gambling atau enggak? Gambling. Apakah rebrandingnya berhasil atau enggak? Enggak kan, belum tentu kan? Nah, tapi dia sudah riset pasti. Nah, makanya riset itu penting. Makanya kemarin saya minta kalian riset, buat proposal. Jelas ya? Supaya apa? Memperkecil kegagalan. Memperkecil ke disadvantage itu. Memperkecil disadvantage-nya itu. Ya, paham ya? Nah, itu teman-teman. Makanya rebranding itu di langkahnya sebenarnya, di metodenya ada yang namanya evaluating. Itu mengevaluasi. Jadi di metodenya rebranding itu ada evaluasi, wajib ada. Apakah rebranding kalian berhasil atau tidak? Harus ada. Kalau visual identity nggak perlu ada evaluasi. Yang penting logonya sudah menggambarkan brand atau buat logo baru, selesai kan? Tugasnya iya kan? Udah. Tapi kalau rebranding wajib ada evaluasi, wajib. Kalau misalnya nggak works atau gagal atau turun, makin turun atau nggak berhasil, rebranding lagi. Artinya rebranding kalian gagal. Gitu. Rebranding itu makanya ada evaluasi, itu membedakannya juga. Tapi memang mengevaluasi itu nggak sehari dua hari jadi loh ya. Mengevaluasi sebuah brand baru itu ya tadi kembali lagi sama kayak kemarin. Ya sampai 8 bulan, 1 tahun. Kembali lagi itu anggapannya kayak ngebuat brand baru kan. Nge-refresh lagi kan. Nah, kalian mau 8 bulan sampai 1 tahun nunggunya? Ya nggak apa-apa. Ya paling nggak lulus 2 semester kan. Tunggu ini sampai selesai. Nah jadi tapi intinya kalau kalian mau mengevaluasi, aduh kenapa itu? Kalau kalian mau mengevaluasi ya udah, nanti yang evaluasinya biar saya aja langsung. Artinya dari proposal kalian dengan visual identity kalian. Nanti saya aja langsung. Jadi gitu ya. Karena mempersingkat waktu. Seenggaknya kalian harus udah tahu kalau yang namanya rebranding harus ada evaluasi. Yang tadi. Jadi membuat brand baru itu mesti ada. Makanya saya menggunakan metode ini. Punyanya si Jun. Dan ini udah paling bagus untuk rebranding. Ingat ya, kalau saya tuh ngebuat segala sesuatu atau merancang segala sesuatu, kita harus ada metode. Metode, langkah, perancangan, pembuatan. Ya, jadi harus ada langkah-langkahnya. Sama kayak kalian ini lah. Kalian kalau mau makan kan ada langkahnya kan. Megang garpu gimana, sendok gimana, masukin kemana. Masa ke mata kan nggak mungkin. Ya kan? Masukin ke mulut, dikunyah 30 kali misalnya biar nggak sakit, ditelan, minum, dan lain-lain. Itu udah langkah kan? Nah, ngerancang juga harus ada langkahnya, rebranding juga harus ada langkahnya. Makanya langkahnya kemarin kita pakai yang ini. Nah, teman-teman kemarin buat proposal langkah yang mana? 1 dan 2. Makanya di proposal kalian isinya ada yang triggering dan analisa. Nah, kecuali masnya belum sama sekali. Kamu langkah pertama dan kedua pun belum selesai artinya. Terus kamu mau lulus? Ya nggak mungkin. Iya kan? Karena langkahnya belum mulai, punya aja belum mulai langkahnya. Yang lain sudah semua. Oh ya, Sally juga ya. Sally kemarin juga Discord ya. Minggu lalu nggak masuk, tapi Discord masuk. Nah, kamu kenapa kemarin nggak masuk? Ya, ada hari apa? Kalau nggak salah kamu hari Jumatnya kan? Kamisnya? Jumat, tetap bisa. Ya, saya tunggu juga kok. Ya, Kamis Jumat minggu lalu harusnya kalau kamu nggak masuk, harusnya chat saya. Pak, bisa nggak? Kamu chat saya langsung loh. Ya, Pak, saya kemarin Kamis nggak bisa, Pak. Bisa Jumat. Saya ladenin kok teman-teman.
kalian kalau soal tanya tugas, konsultasi di luar kelas, sebenarnya saya nggak wajib loh ya di luar kelas itu ngeladenin, karena saya nggak dibayar. Di luar kelas kan saya nggak dibayar, jadi saya nggak wajib kan. Tapi tetap saya ladenin. Kenapa? Karena itu tugas, itu tanggung jawab saya ke kalian. Ya, saya ladenin kok Mas. Jadi kalau kamu ngechat saya, pasti saya balas minggu lalu ya. Pak, mau konsul Pak. Kayak Sally itu akhirnya Jumat konsulnya. Apa-apa. Ya. Nah itu kenapa? Karena kita ini mahasiswa. Mahasiswa tuh jangan tunggu dosen yang bergerak. Kalian harus punya inisiatif sendiri. Ya. Namanya siswa. Mahanya siswa. Kan maha sudah kan? Maha agung gitu. Maha adil. Enggak ya. Oke, gitu ya. Jadi triggering pertama. Triggering itu adalah pemicunya. Nah tadi yang terjadinya branding. Kalian lihat, oh ini brandnya udah mulai jelek nih. Brandnya udah nggak laku nih. Brandnya udah gini nih. Atau tidak sesuai dengan, kayaknya segmentasinya salah di sini. Nah itu triggeringnya. Atau lagi merger misalnya kayak tadi loh. Visi misinya mungkin berubah. Itu kan tadi. Paham ya? Jadi bukan karena, oh logonya jelek. Saya nggak minta yang kayak gitu. Kalau minta gitu, kembali aja ke visual identity. Sehingga terus kalian lanjut lagi. Oh ternyata nggak rame, analisanya karena salah. Tempatnya, segmentasinya salah. Nah, sehingga ada discussion making. Ini wajib rebranding. Oh tapi waktu kalian lihat triggeringnya, ini kayaknya nggak laku. Waktu kalian lihat, analisa lagi. Oh ternyata yang tidak lakunya offline-nya. Online-nya sangat-sangat laku. Terus ngapain rebranding? Discussion makingnya tidak jadi rebranding. Cari yang lain. Paham ya? Makanya pertama dan kedua itu harus saling jalan bersamaan. Pemicunya lalu analisa. Nah analisanya kemarin kita pakai apa? STP. Itu STP nggak usah saya jelasin lagi ya. Saya mau tanya aja kalau gitu karena nggak dijelasin. Selain masnya udah dijawab ya. Jadi tadi saya yang jawab kamu. Yang jawab tadi siapa? Kamu sama? Oh yang online ya. STP itu apa? Yo yang mau bisa jawab angkat tangan. Ganti-gantian. Oke. Mic-nya, Mbak. Ditahan. STP itu kepanjangan dari segmenting, targeting, sama positioning. Nah itu panjangannya. Iya. Itu apa? Kalau segmen sendiri itu apa ya? Tujuan kita menunjukkan produk itu ke siapa? Itu segmen. Itu Targeting. target. Loh, saya tanya STP kan? Benar, Oke, benar. gak apa. Tadi STP apa? Segmenting, Targeting, positioning. positioning. Gini aja ke Mbak pertanyaannya. Mbak, itu metode penelitiannya fokusnya ke siapa? Maksudnya Fokus penelitiannya, metodenya, STP itu ke siapa? ke klien. Ke klien. Klien atau ke audience atau ke target pasar atau konsumen. Ya, oke, udah benar. Oke, yang lain. Kalau gitu tadi sudah benar ya kesimpulannya. Jadi itu eh, metode analisa kepada audiens, target pasar. STS itu apa? Segmentasi. Yang lain bisa jawab. Mati. Hidupkan aja ya nggak apa-apa. Yes. Kalau segmenting itu pengelompokan. Oke. Pengelompokan apa aja dikelompokin? Ada demografis itu kayak apa usia, terus gender segala macam gitu. Terus habis itu eh, demografis, terus eh, psikografis itu sama behavioral, sama yang satunya ini lokasi itu, aduh, Lokasi. geografis. Oke, geografis. Oke, benar. Tapi intinya kesimpulannya benar. Iya. Pengelompokan. Kelompokan. Oke, sip, terima kasih. Lanjut, yang mau gak usah dimatikan, hidupin aja, hidupin aja. Ada yang mau lagi? T. Ayo, yang online silakan kalau mau. Kalau yang offline sudah tidak ingin menjawab. T apa? Yuk, tadi S baru, pengelompokan. T. Wah. Waduh, nggak lulus sih.
Makanya saya mengulang materinya, karena itu materi awal ya. Ini terakhir kita sebelum pertemuan, sudah nggak ada pertemuan lagi minggu depan. Yuk teh, teh. Siapa? Nah, ambil. Aduh. Siapa yang mau jawab? Terserah. Terserah. Bingung dewe. Oke, teh apa mas? T itu targeting, Pak. Targeting, apa itu targeting? Targeting di mana nanti eh, sesuatu yang kita ciptakan atau kita buat, entah itu rebranding atau nanti apa desainnya nanti ditunjukkan untuk kepada siapa. Oke, kepada siapa ya? Nah, nyambung nggak targeting dengan segmentasi? Nyambung. Oke, cara menyambungkannya gimana? Metodenya? Ya kita Ada cari- 5 kalau nggak salah. Masih ingat nggak PPT-nya? Targeting itu ada 5 cara. Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Mas, mau lanjut? Apa mau dilempar ke yang lain? Saya lempar aja, Pak. Nyerah ya? Ayo. Oke, ada 5. Mungkin satu cara. Gimana caranya untuk menentukan target dari segmentasi? Nah itu tuh bisa tuh jawab. Lempar. Apa? Saya suka tanya gini supaya otak kalian mungkin terrefresh lagi. Saya potong, Pak. Oh saya nambahin. Udah. Baru buka catatan, kebaca. Kebetulan ternyata saya buka, Pak. Oke, yang pertama apa kalau gitu? Ada apa? Segmen konsentrasi Itu apa? itu fokus segmen. Oh, Fokus fokus satu segmen. satu segmen. Contohnya misalnya fokusnya hanya demografis gitu ya. Iya. Fokusnya mungkin hanya demografis atau geografis. Nah, dari itu satu segmen itu menjadi itu aja targetnya, disimpulkannya. Itu bisa. Ada lagi? Selective specialization. Apa itu? Pemilihan beberapa segmen berdasarkan keunggulan. Oke, jadi mengambil beberapa segmen. Jadi bisa lebih dari satu artinya kalau beberapa ya. Nah, oke, udah cukup ya. Duanya itu ada dari marketnya, dari brandnya, sama yang terakhir itu dari keseluruhan segmentasi. Jadi targetnya kesimpulannya dari semua segmentasi. Nah terakhir apa positioning? Ya jelaskan siapa? Gantian. Jangan itu tuh. Gantian. Ayo yang belum jawab. Oh iya, Mas Randy. Positioning itu adalah di mana brand kita itu memposisikan diri kepada konsumen. Itu dapat dari mana? Didapat dari targeting. Oh iya, oke benar ya, nggak salah ya. Oke, ya udah. Jadi gini, kalau alurnya gini teman-teman. Jadi pertama kita kelompokkan dulu, ya. Oh yang pertama, ingat STP itu kan fokusnya kepada audiens, iya kan? Artinya kalian datangin, audiens lihat pasarnya, kalian lihat. Nah sehingga kalian bisa kelompokkan demografisnya, geografisnya, psikografisnya, sama behavioralnya, iya kan? Nah, dari 4 ini dikelompokkan, kalian ke targetnya, kalian mau fokus yang mana? Salah satu atau salah dua, atau ngelihat salah dua dan target market brandnya, atau dari kekuatan brandmu, atau keempat-empatnya jadi sebagai target. Nah, dari situ kan sudah tahu dengan kesimpulan targetnya, iya kan? Nah, sehingga kalian tahu sekarang, oh ternyata target sekarang itu seperti ini. Ternyata target sekarang tuh gini. Sehingga positioning saya seperti apa sekarang brandnya. Oh karena sekarang misalnya ya, karena sekarang zamannya daerah sini mahasiswa, banyaknya mahasiswa dan pecinta K-pop semua misalnya. Oh saya mau buka makanan ramen, bukan ramen, ramyeon. Misalnya. Dari ramen jadi ramyeon misalnya, rebrandingnya. Kenapa? Karena ngelihat pasarnya misalnya, paham ya? Kalian lihat positioningnya gitu. Nah, itu fokusnya. Nah, tapi ada lagi sebenarnya teman-teman, bukan hanya STP tapi ada SWOT gitu loh, tahu ya? Ada SWOT. Nah, kalau SWOT bedanya, kalau yang tadi STP itu fokusnya ke audiens tadi, tambahnya, kalau SWOT itu fokusnya ke internal, ke brandnya. Jadi SWOT itu strength-nya brandnya itu apa, kelemahan brandnya apa, opportunity kesempatan brandnya apa, sampai threat-nya, ancaman dari brand ini apa. Jadi fokus internal brandnya. Kalau yang tadi ke audiens, STP, kalau SWOT ke internal, itu aja bedanya. Nah, nanti bisa dilihat nih rebrandingnya gimana. Kita lihat nih, tata strength saya dengan opportunity-nya bisa dijadikan sebagai untuk rebranding misalnya. Atau makanya SWOT itu agak ribet karena dia bisa ini, variabelnya banyak. Weakness-nya dengan threat-nya, weakness-nya dengan strength-nya, strength-nya dengan opportunity, strength-nya dengan
ancaman. Jadi agak ribet. Makanya saya fokusnya ke STP aja wes. Kalau SWOT nanti kalau saya minta dua-duanya paling kalian tipes ya. Kalau nggak tipes ya demam berdarah, nggak ada hubungannya. Atau nggak ambeien ya, ambeien. Ya jadi fokusnya ke STP aja. Oke, itu ya, itu yang pertama. Jadi semua sudah rata-rata di ACC. Kalau udah di ACC baru kita langkah berikutnya. Artinya ini discussion makingnya bisa dilakukan rebranding. Nah, akhirnya rebrandingnya jadi apa? Jadi apa ke apa? Positioningnya dari apa ke apa? Nah, baru kita ke planning dan ke preparing. Nah, di sini satu kesatuan. Planning itu apa? Bahasa Indonesia-nya rencana. Kita membuat rencana. Membuat rencana itu apa? Brainstormingnya. Jadi rencana rebranding yang baru. Tapi dari visual kan sudah kita fokusnya ke visual identity ya. Akhirnya kalian buat brainstormingnya. Kalian buat apa kemarin? Ya buat brainstormingnya terus buat, ada nggak kalian buat mind mapping? Nggak ya? Dari mind mapping dibentuk keywordnya ya kan? Keywordnya terus buat thumbnail. Kemarin thumbnailnya minimal berapa? 3. Nah dari thumbnail kalau sudah dibentuklah. Kalau udah terpilih kan, thumbnail kan dipilih salah satu kan yang terbaik tuh. Yang terbaik baru ke preparing, itu mempersiapkan. Preparing itu mempersiapkan sebelum di launching. Nah mempersiapkannya, kalian sudah membuat logonya yang baru. Tapi nggak sampai logo, ingat branding itu bukan sampai logo toh. Sampai keseluruhannya, makanya kemarin saya minta sampai merchandise. Ya kan? Sudah dibuat? Belum ya, masih logo ya? Tugasnya hari ini. Jadi yang dibuat bukan hanya logo. Kemarin teman-teman sudah buat logo sampai gridnya dulu. Ya, gridnya kan buat digitalnya, gridnya, clear space-nya sampai ke do and don't-nya ya kan, encourage. Nah, setelah itu kan hanya fokusnya ke logo. Nah, tapi selain itu namanya branding pasti ada pengaplikasian dari logonya. Misalnya dijadikan stationery, dijadikan uniform, seragam, dijadikan media advertisingnya, entah di baliho lah, entah apa, sosial medianya, sampai ke merchandise. Ya enggak? Itu satu branding, satu kesatuan. Jadi pengaplikasian namanya. Ya, jadi itu nanti tugasnya untuk hari ini. Tapi dikit aja kok. Saya minta dikit aja. Supaya enggak ini ya. Ya, supaya enggak muntah darah kalian. Apalagi kamu ya, kamu ngejarnya banyak loh ya. Kamu belum di ACC proposal ya. Kalau yang lain yang lain enaknya apa? Ngelanjutin ya kan? Oh kamu dari awal loh ya. Tanya tugasnya yang mana Pak? Udah bingung saya. Tanya temanmu aja nanti ya. Sampai mana apa aja yang ketinggalan kamu ya. Atau enggak dikirim di drive kan? Ya kamu lihat punya temanmu kerjanya apa yang di drive itu ya. Punyamu tuh masih nomor 1 loh. Masih yang ini loh. Belum yang lanjutan loh kamu ya. Bahkan minggu depan ingat. Minggu depan kita sudah makanya kemarin saya minta cetak. Launching dalam bentuk apa? GSM. GSM ini adalah grafik standar manual. Jadi logo barumu kamu jelaskan yang terbaru itu apa. Ya. Jadi kalau bingung isinya apa-apa, lihat aja di visual identity, itu ngulang lagi kok. Nanti dicetak ya. Yang online juga dicetak sama, gak usah dikirim. Gak usah dikirim lewat pos gitu ya, atau lewat JNE, JNT. Dikirim Pak, ini Pak saya kirim dulu, gak usah. Nanti diperlihatkan aja di drive-nya, di foto, ya bentuknya dan lain-lain. Simpan sebagai portofolio. Nanti yang di sini juga nggak akan saya ambil kalau saya kembalikan. Kecuali yang menurut saya bagus saya ambil ya. Ya, nanti setelah launching, nah ingat setelah launching tadi saya bilang harus ada evaluasi. Berhasil atau tidak. Tapi kayak evaluasi karena waktunya terbatas ya itu langsung saya aja evaluasi. Gitu. Jelas ya? Jadi ini prosesnya rebranding. Nah, jadi yang belum sama sekali tolong dikejar. Yang sudah tinggal melanjutkan. Minggu lalu sudah saya perlihatkan Wonderful Indonesia. GSM-nya Wonderful Indonesia sudah saya lihatkan. Sudah ya? Sudah ada? Cari sendiri ya. Atau yang lebih sedikit mungkin Gojek. Kita lihatkan yang Gojek aja lah. Kalau masih ada saya simpan ya. Ya jadi intinya teman-teman kita melanjutkan mungkin proposal nggak usah lah ya. Nanti kalian kecapean. Tak hapus saja yang proposal demi anak eksekutif ya.
Saya sama anak eksekutif nyantai. Karena udah kerja sama-sama kerja ya. Malam lagi. Capek lagi ya. Bukan, karena pertemuan cuma 7 pertemuan. Jadi sedikit ya. Ya udah, jadi nyantai aja kita. Tugasnya agak sedikit lah. Tapi sama. Konsep intinya sama. Oke, ini ya rebranding udah jelas ya. Dari konsep awal terjadinya sampai ke metode yang kita gunakan, perancangannya apa sampai nanti terakhirnya tugas kita. Di sini ada pertanyaan, jelas ya? Kita ngulang sedikit aja kok hari ini tadi. Ada pertanyaan? Supaya ini, maksud saya pakai mic itu supaya yang online denger juga gitu. Nanti bingung nanti tanya saya jawab apa gitu kan. Nah, Iya, permisi ditanya. Untuk dicetaknya kan berarti dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depan berarti cuma pengumpulan aja atau gimana? Terus ukurannya oke. itu berapa? Ada. Apakah A4, A5 gitu? Nah, itu ada sudah saya tulis kan situ ya. Iya. Oke. Langsung ini sudah pertanyaannya langsung bikin tugas ya. Oke, ya udah. Langsung saya jawab ya. Jadi teman-teman, minggu depan itu tinggal mengumpulkan. Jadi datang mengumpulkan. Kenapa harus datang? Pak kan cuma ngumpulin, boleh nitip nggak? Nggak mau. Nggak mau dititip. Tanggung jawab masing-masing. Datang, datang karena ada tanda tangan. Tanda tangan mengikuti ujian UAS. Jadi wajib datang. Kecuali saya bilang tadi kalau kalian nggak mau hari malam datang, ya kita ketemunya di Pak Kades di Batu. Mau temu di Batu itu ya sampai jam 5 sore. Kita tunggu. Di Batu ya. Saya juga belum pernah soalnya ke tempat ini. Tadi saya ngelihat di apa? Di map dari sini dari kampus ini ke Batu itu cuma 37 menit. Ya, itu kalau nggak macet. Kalau macet 41 menit tadi. Mau malam-malam atau siang ke Batu. Mau nggak? Iya sama pengumpulan aja, cuma bedanya di Batu. Tapi siang hari nggak malam hari. Kalau enggak ya kita tetap di kelas, gitu ya. Tetap di kelas mengumpulkan aja. Plus tanda tangan dan jangan lupa kartu ujiannya. Ada ya? Ya, jadi kartu ujiannya plus nanti tanda tangan tuh mengikuti ujian. Itu wajib datang. Yang ini yang online ikut online ditunjukkan nanti. Ya, tetap online ya. Jadi yang lain tetap online nanti tunjukkan. Facecamnya harus hidup artinya. Nanti akan saya lihat ini Pak kerjaan saya dan lain-lain ya. Itu harus kita lihat, harus saya lihat. Baru bisa ACC. Kalau enggak ya enggak dapat nilai. Itu tolong nanti saya ingin ingatkan lagi mungkin teman-teman yang enggak datang ya harus diingatkan. Oh saya online jadi enggak apa-apa lah. Jangan. Kita harus sama. Adil ya. Saya menjunjung tinggi keadilan. Sila ketiga ya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi menteri saya, amin ya. Amin. Itu ya teman-teman. Oke, gini aja langsung ke tugas pertanyaannya. Karena materi kayaknya sudah pintar semua. Nanti paling kalau misalnya kita ketemu di TA, tugas akhir ya. Kalau kita ketemu di TA, mungkin saya akan tanya sedikit, apa ya perbedaannya brain identity dengan visual identity? Nah, kalau nggak bisa jawab, tak bantai kalian ya. Oke? Oke? Oke. Nanti ketemu saya akan ngajar, mungkin kita nggak ada kelas lagi, mungkin kita nggak ketemu lagi teman-teman. Kecuali, karena kan kita nggak ada, semester 6 saya ngajar komik. Kalau kita eksekutif kan nggak ada dapat komik kan. Jadi kita nggak akan ketemu lagi mungkin. Jadi mungkin kita hanya ketemu di tugas akhir. Ya, jadi nanti kalau misalnya, wah ini orang ini yang kemarin, tanya deh, apa perbedaan visual identity dan brand identity? Wah nggak tahu Pak, wah tak bantai kamu ya. Siap-siap, nangis darah. Dan ingat, saya ngajar dengan saya nguji itu beda. Saya orangnya dua loh ya. Just info aja. Oh iya, saya pernah dicegat kok di depan itu, Pak, kok Bapak waktu nguji kok jahat gini-gini? Salahmu dewe, kok nggak ngerti. Loh, saya pernah dicegat loh depan situ. Padahal pengen beli batagor tuh loh. Karena saya nguji dia waktu itu. Judulnya. Oke, itu ya. Jadi langsung aja kita ke sorry, mana tadi? Soalnya saya belum saya ini. Saya taruhnya di laptop kemarin. Oh ini data kasih ke Ical ya.
Oke, ini ya pertanyaan yang tadi. Jadi proyek perancangan kita, kalian akan membuat brand ya GSM, identitas baru dari rebrandingnya, itu minimal 20 halaman. Enggak apa, nanti saya kirim kok. PDF-nya saya kirim kok, nggak apa-apa. Nanti minimal 20 halaman, jadi totalnya, ingat ya halaman itu bukan lembar ya. Paham ya? Halaman bukan lembar. Jadi ada halaman 1, halaman 2, mungkin bolak-balik. Itu kan 1 lembar kan? Tapi 2 halaman sudah. Ya, jadi halamannya minimal 20. 20 itu sedikit loh ya. Dikit. Oh iya. 200 mau? Wonderful Indonesia tuh 600 loh ya. Gojek itu 100 loh ya. Gojek itu 200 halaman. Kalian 20 halaman aja. Itu 0,0000-nya aja ya. Ya. Jadi 20 halaman, nah, cetaknya dan salah satu merchandise dicetak. Tapi karena ini anak reguler ya, tak bilang saya kan baik kalau untuk anak eksekutif. Jadi merchandise-nya tidak usah dicetak. Yang dicetak hanya GSM. Ya, baik nggak? Nggak mau? Ya udah, merchandise-nya salah satu cetak ya. Oke, jadi nggak usah. Nah, ukurannya minimal A5. Karena nggak boleh kecil dari itu lagi. Itu minimal, artinya kalau A5 artinya bisa lebih dari A5. A4 misalnya, tapi jangan A3 ya. A4 itu sudah kegedean bagi saya. Ya, Pak saya mau cetak A3 Pak. Apa GSM A3? Mau buku bergambar lah. Ya jadi A5 itu bisa portrait atau landscape, terserah kalian. Atau Pak saya nggak suka yang ukurannya persegi panjang, saya pengennya kotak. Kalau kotak 21 kali 21. Ya. 21 kali 21 itu udah sesuai kok. Itu kalau mau pingin kotak ya. Kalau pingin kotak 21 kali 21 cm itu silahkan, itu boleh. Ya, deadline-nya 1 minggu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, jelas ya? Itu dikumpulkannya ini, yang ini. Nah, yang ini nggak usah dihapus. Enak nggak? Tak kasih enak loh ya anak-anak eksekutif ya. Tapi kalian diam aja, jangan ngomong ke anak reguler. Anak reguler semuanya disuruh buat ini semua. Ya. Oke, jadi itu ya. Ada pertanyaan? 20 halaman? Pak mau tanya, Oh, iya. yang merchandise-nya tuh berarti kayak dibikin mock up-nya aja ditaruh di situ juga, di GSM-nya juga gitu Iya, ya? ditaruh di GSM-nya. Nanti saya kasih contohnya kok. Jadi nggak usah direalkan. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Kalau mau tak kasih contoh gini ya. Jadi nanti GSM-nya tugasnya artinya kalian nambah. Ini baru dicatat ya. Jadi kalian akan nambah teman-teman yang akan kalian rancang. Baterai saya tinggal berapa nih? Tinggal 10% ya. Udah minta selesai kayaknya. Kok lama ya? Ini internetnya, padahal internet Asia cepet tuh ya. Pernah nyoba internetnya Asia nggak? Nggak pernah? Datang pulang kalian. Oke, nah jadi kalian kemarin, nah ini ya, jadi ada kalau bisa ada table of content-nya gitu. Jadi ini kan 28 halaman ya, jadi udah cocok kok, udah selesai. Kalau kalian sampai 2, minimal ya 20 itu ya, artinya bisa lebih dari 20. Ini kan dia totalnya 28 halaman. Nah, ini kemarin kalian sudah, grid-nya sudah, ini sudah, ya kan? Clear space, save area, minimum size, maksimum nggak ada harusnya. Studi warna, kalau paletnya, ini terus adalah monokrom, sudah semua ya. Monokrom sudah. Nah ini terus yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan misalnya. Jadi yang correct incorrect ini sudah semua kan. Ini baru logo. Nah kalian lanjutannya adalah kalian membuat ini boleh ditambah boleh enggak ya.
Ini super grafik namanya. Nah, super grafik itu dia dari logonya dibuat lengkungannya dibuat jadi pattern. Nah, itu nanti semua jadi desainnya. Makanya desainnya kayak gini. Ya ini boleh dibuat, boleh enggak. Oke? Kalau enggak apa-apa. Nah, mockups. Nah, kalian langsung ke pembuatan mockupnya nanti. Ke namanya jangan mockup pun enggak apa-apa. Kalian bisa buatnya namanya application design. Aplikasian ya, application. Nah, di situ nanti ada stationery saya minta catat. Jadi yang pertama kalian saya minta buat stationery. Stationery tahu ya, nggak usah dijelasin ya. Terlaluan kalian kalau sampai nggak ngerti stationery. Stationery jadi alat-alat kantor. Oh ya, stationery itu sesuaikan dengan brand masing-masing. Biasanya beda-beda loh ya. Lalu saya minta advertising medianya. Ya, misalnya advertising media itu poster lah, leaflet, X banner atau banner. Pilih salah satu, buat salah satu aja ya. Terus merchandise. Seragamnya kurang ini. Nah, sama seragam uniform, merchandise dan uniform. Itu saya minta tambahannya untuk GSM-nya. Kalau sudah selesai, tinggal cetak. Ya, seragamnya terserah. Ya, mau untuk seragam cewek atau cowok atau mau unisex terserah. Ya, atau untuk siapanya. Satu aja. Jadi masing-masing satu aja. Ya, merchandise-nya tapi kalau bisa jangan satu ya. Mungkin ada ini gantungan kunci segala macam ya. Tote bag segala macam. Ini kan enak ya. Sekarang mockup di mana-mana gampang nyarinya. Ya enggak? Jujur aja kalian. Ya, tinggal cari, tinggal tempel logo kalian selesai kan. Padahal kalau bisa tambah super grafiknya tuh, kasih desain-desainnya harusnya biar lebih bagus. Enggak cuma logo harusnya. Apa gunanya super grafiknya ini? Cuma di sini ya taruhnya iOS. Harusnya yang lain juga nambah. Jadi kan satu kesatuan kan, warnanya sama, stylenya sama, iya kan? Nah itu namanya brand yang sama. Identitas visual yang sama. Jangan ini warna orange, super graphic ini, tiba-tiba desain yang ini beda warnanya, warna kuning dewe. Enggak nyambung. Harus nyambung ya. Satu kesatuan, jelas ya? Itu yang saya minta, jadi tinggal yang ditambah-tambah, lalu tinggal dicetak minggu depan. Cetaknya tadi, oh ya, satu kelupaan. Terserah mau soft cover atau hard cover. Tahu ya soft cover ya? Mau stempel tengah, tapi kalau misalnya Pak halaman saya agak besar Pak, mungkin 50 halaman, itu kan nggak bisa di stempel tuh tengahnya. Stempel, apa di namanya bahasa Indonesianya? Staples, stempel lagi. Staples. Nah, kalau Pak saya nggak bisa staples, jadi buat kayak buku. Ya yang direkatin itu loh, di lem itu, yang buat buku, tahu ya? Ya seperti itu. Atau enggak Pak, saya maunya yang lebih keren Pak, pakai hardcover. Ya silakan hardcover. Hardcover itu mahal. Karena covernya sendiri kok nggak salah 40.000. Sendiri lah ya, belum sama cetak dalamnya. Jadi habisnya 100 ribuan pasti. Ya, jadi terserah ya mau soft cover atau hard cover. Tapi ingat, jangan spiral. Catat itu. Tadi nggak saya tulis ya. Tinggal catat dewe. Jangan, tahu spiral nggak? Ya, nah tuh kayak ring-ring itu ya. Sampai ada yang pakai ring, cetak ring, saya nanti botang. Saya nanti botang. Akan saya potong di depan muka kalian. Jelas? Jangan ada yang tersinggung ya. Kenapa? Masa GSM pakai ring? Ini apa? Buku tamu. Apa? Kalender ya? Masa GSM pakai kalender? Ini jangan lah ya. Yang keren lah ya. Buat kayak buku lah, katalog lah. Ya, jangan spiral. Nah itu aja, itu tambahan dikit aja. Tapi kalau udah Pak saya udah terlalu spiral ya nggak apa-apa. Paling saya botang aja, saya potong depan muka kalian. Nih Mas, cetak lagi gitu. Ya, tetap potongin. Oke, itu aja. Jelas ada pertanyaan? Tugasnya? Yang lain, ada tinggal ngelanjutin toh ya. Dan itu nggak usah saya ajarin lah, itu dari belajar di visual identity. Kita nggak fokus itu kok. Tinggal ini masnya aja. Namamu siapa Mas? Sorry. Namamu siapa? Akbar. Panggilannya? Ardi. Muhammad? Abar? Ardi. Oh Ardinya. Adi ya? Adi, Ardi?
Ardi. Oke, ya Mas Ardi ya. Mau nggak mau karena malam ini nggak bisa, karena belum selesai. Besok saya juga ngajar Adobe. Kalau ada yang mau, silakan. Cuma 750.000. Sudah dapat internasional. Ya internasional kan sertifikatnya dari Adobe langsung, dapat dari CEO-nya langsung kok. Resmi. 3 tahun. Yang namanya aplikasi 3 tahun. 3 tahun. Saya juga 3 tahun, nanti 3 tahun saya mesti ngambil lagi supaya bisa ngajar lagi. Oh, jadi promosi ya. Ya, soalnya besok saya nggak bisa, itu maksud intinya itu lah ya. Intinya saya nggak bisa, jadi ya Jumat kamu harus benar-benar bisa. Jumat pun ya sekitar jam setengah 8, jam 8 lagi. Karena saya jam 5-nya ada acara lagi juga sampai jam 7. Belum pulang ke rumahnya kan. Ya setengah 8 lah di Discord. Udah masuk Discord kan? Belum juga. Sudah saya kirim linknya udah. Linknya Discord tuh bisa expired soalnya nanti. Nanti kamu chat saya aja lah ya, minta linknya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada pertanyaan? Ini udah pertemuan terakhir kita, minggu depan tinggal tanda tangan. Jadi tidak ada materi lagi. Ada yang belum jelas? Jelas semua materi dan tugasnya? Jelas ya? Jadi ini yang harus saya ingatkan lagi, itu membedakan mata kuliah ini dengan visual identity. Lebih ke strategi. Makanya tugas akhir hanya satu yang rebranding. Lihat aja di purpose. Rata-rata tugas akhir apa? Visual identity. Nggak ada yang rebranding. Hanya satu orang selama, saya ini tahun ke-6 saya ngajar di Asia. Hanya satu orang yang berani ngambil judul rebranding. Dari ribuan orang yang ngambil cuma satu. Tangan jari saya aja 10 nih. Satu loh. Selama 6 tahun. Dan orangnya baru lulus November kemarin. Baru wisuda November kemarin. 2024 kemarin. Artinya baru. Ada baru yang berani satu orang. Ya, siapa tahu mungkin di sini ada yang mau ngambil rebranding sebagai tugas akhir. Ya bedanya ya sama bedanya apa Pak dengan visibility? Ya tadi ada evaluasi dan lain-lain. Dan harus sendiri kan ngubah strategi. Agak gede loh ya. Jadi nggak cuma ngomongin logo loh. Strateginya ya kan, positioning yang berubah ya kan. Nah itu. Kalau ada yang berani silakan. Saya tunggu ya. Kalau ada yang berani rebranding nanti saya minta Pak Faldi saya jadi pembimbingnya. Kalau ada yang berani. Selama ini belum ada, cuma satu orang. Ya udah gitu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat karena minggu depan kita sudah tidak ada teori lagi, tinggal mengumpulkan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Oh ya, karena ini terakhir. Oh iya, astaga absen ya Tuhan. Hari-hari absen lupa ya kelas ini ya. Kalian ini mau absen atau enggak sih? Ini loh absennya di sini, kenapa nggak diambil? Nyalahin orang ya. Paling enak nyalahin orang. Tangan ya. Artinya sampai pertemuan minggu lalu kan, aduh saya lupa lagi. Minggu lalu absennya pakai apa kalian ya? Gak absen ya? Gak absen juga? Ya udah, yang datang sekarang sampai tanda tangan aja dulu. Nanti saya lihat yang izin di grup ya. Kita buat izin. Yang enggak tanda tangan alpa. Ya. Oke. Nanti kalau gitu nanti kamu yang pegang. Ya, siapa yang pegang nanti? Toklas. Nanti langsung ke BAA, titip ke BAA ya. Titip ke BAA. Oke, gitu aja teman-teman. Ketemu lagi kita minggu depan di pertemuan terakhir. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Makasih. Malam, kasih.